Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Chef Cesar ya. Saya hari ini mau jelasin tentang oven ya. Mungkin semua udah pasti bisa lah pakai oven ya. Tapi mungkin kadang-kadang kalau ganti oven malas lagi untuk mau belajar ya. Atau mungkin penyesuaiannya lebih susah. Nah, di sini saya mau jelasin tentang jenis-jenis oven yang ada yang biasa kita pakai ya. Nah, kalau orang zaman dulu biasanya menggunakan oven itu biasanya paling oven manual ya, oven LPG manual atau mungkin oven tangkring yang diletakkan di atas kompor ya. Nah, kalau zaman sekarang oven udah sangat lebih modern, udah lebih berkembang sehingga sekarang banyak yang menggunakan oven listrik, kemudian banyak yang menggunakan oven deck dan lain sebagainya. Nah, untuk oven-oven yang ada sekarang ya, itu contohnya salah satu ya, yang pertama ini ada oven namanya oven convection. Oven convection ini adalah oven yang ada kipasnya atau ada blowernya, sehingga pengaturan suhu di sini cuma ada satu, ya, tidak ada api atas, tidak ada api bawah, ya, dia cuma satu. Dan oven seperti ini itu khusus memang manggang segala sesuatu yang kita butuh kering. Contohnya kue kering, sus, puff pastry, croissant, ya, kemudian Danish pastry, ya. Juga mungkin ada yang menggunakan untuk manggang sesuatu masakan yang butuh kering ya, itu juga menggunakan oven convection ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah oven deck. Oven deck itu seperti ini ya. Oven deck ini seperti ini ya. Kalau oven deck ini pengaturan suhu itu ada atas dan ada bawah ya. Ada atas dan ada bawah, dan dia cuma satu ruangan saja dan tidak bisa ditumpuk ya. Dia tidak ada raknya ya. Kalau oven convection tadi itu bisa disusun, satu oven bisa 5 loyang. Tetapi kalau ini tidak bisa. Ini cuma satu rak, ini cuma boleh ditaruh kue satu saja ya, tidak boleh ditumpuk dan tidak bisa juga ditumpuk ya. Dan oven ini pengaturannya harus menggunakan api atas bawah. Kalau kita mau manggang kue supaya hasilnya bagus, itu harus menggunakan api atas bawah, tidak boleh cuma menggunakan api bawah saja ya. Kalau pakai api bawah saja nanti suhunya tidak sama dan akhirnya hasil kue dipanggang juga jelek ya. Atasnya pasti akan basah dan bawahnya akan lebih kering ya. Itu namanya oven deck. Kemudian ada oven manual, oven gas manual. Oven seperti oven deck seperti ini tetapi masih manual. Kalau oven deck ini adalah oven deck otomatis, sehingga kita setel suhunya 180 derajat, dia akan berhenti di suhu 180 derajat dan akan terjaga suhu di dalam oven itu tetap kurang lebih 180 derajat ya. Nah, kalau ada juga oven seperti oven deck tetapi manual. Nah, kalau yang seperti itu tidak ada pengaturan suhu, cuma ada termometer saja dan penggunaannya cuma api bawah saja ya. Penggunaannya cuma api bawah saja dan suhu akan bisa naik terus atau bisa naik turun ya, karena tergantung body atau kita seberapa kali membuka dan menutup pintu oven ya. Dan itu hasil kue pasti akan beda ya, pasti akan beda dibandingkan dengan oven otomatis ya. Jadi antara oven yang manual dengan oven otomatis pasti akan berbeda. Kemudian di sini juga ada oven namanya oven lapis legit ya.
Ini oven lapis legit, dia ini jenisnya oven manual atau biasa orang bilang oven laci atau oven lapis legit, ya. Dia di sini tidak ada pengaturan suhu, dia cuma ada katup pengaturan gasnya aja. Jadi nanti di situ kita bisa atur apinya besar, apinya sedang atau apinya kecil, ya. Untuk suhu di sini ini adalah suhu yang terdeteksi di dalam ruangan di dalam, ya. Tetapi suhu itu juga akan bisa naik turun, ya. Pasti akan naik turun. Dan kalau seperti ini oven lapis legit, ini api atas dan api bawah itu terpisah katupnya, dan biasanya kalau untuk lapis legit kita cuma pakai api atasnya saja, ya. Ini oven seperti ini api akan terus menyala sampai akhir pemanggangan, ya. Berbeda dengan oven yang seperti ini yang namanya oven otomatis, pada suhu tertentu dia akan mati, ya. Dan yang terakhir nanti ada oven listrik. Oke, ini satu lagi oven listrik, ya. Oven listrik itu adalah yang pasti namanya oven yang pemanasnya membutuhkan daya dari listrik saja. Kalau tadi yang saya jelaskan adalah oven deck, oven convection, itu ada gas dan ada listrik, ya. Gas tetap menggunakan gas pembakarannya, tapi tetap ada listrik untuk menyalakan otomatiknya, sistem otomatiknya. Nah, tapi kalau oven listrik seperti ini biasanya yang dipakai di rumahan. Ini adalah full listrik, pengaturannya dengan listrik, dan pemanasnya juga dengan listrik, ya. Nah, oven listrik seperti ini, ya, pengaturan suhunya bisa beda-beda masing setiap brand. Jadi karena dari setiap brand pasti pengaturannya pasti beda-beda, itu pasti waktu pemanggangan juga akan pasti berbeda-beda, ya. Nah, oven listrik seperti ini, ya, juga banyak ukuran, ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang sedang, ya, tergantung pilihan masing-masing ketika membeli. Tetapi dengan seperti itu, maka ketika kita memanaskan oven juga pasti membutuhkan waktu yang berbeda. Yang pertama, yang kedua, pemanggangan. Ketika kita memanggang kue menggunakan oven ini, itu juga pasti akan berbeda-beda. Mungkin yang lebih kecil akan jauh lebih cepat dibandingkan yang lebih besar, ya, karena juga tergantung keseimbangan. Misalkan oven listrik pada dasarnya pasti akan daya listriknya pasti akan besar. Tetapi kalau misalkan dia ovennya besar tetapi daya listriknya itu kecil, ya, berarti nanti waktu pemanggangannya bisa jauh lebih lama. Karena apa? Karena elemen pemanasnya itu lambat untuk panas, ya. Jadi oven listrik yang bagus yang bagaimana? Yang boros listrik, ya, yang boros listrik atau yang listriknya, daya listriknya itu besar. Contohnya misalkan api atas 1500, api bawah 1500. Itu biasanya idealnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan ovennya sudah besar tapi daya atas cuma 750 misalkan, atau cuma 500, bawah juga 750 atau 500, itu sudah dipastikan oven listriknya pasti dayanya kecil sehingga nanti pemanggangannya, pemanasan ovennya itu juga membutuhkan waktu yang lebih lama, ya. Jadi masing-masing oven itu pasti akan berbeda tergantung karakteristiknya seperti apa. Kalau sekarang istilahnya ada oven yang low watt sama yang standar. Kalau yang standar itu pasti listriknya besar, tapi kalau yang low watt pasti listriknya kecil. Memang dari sisi kita mendengar sepertinya hemat, tetapi tidak, karena waktu yang dibutuhkan juga lebih lama, ya. Hanya memang listrik ketika pemakaian, ya, nyedot listriknya itu waktu di awal memang kecil. Tetapi kalau dihitung-hitung karena waktunya butuhnya lebih lama, maka tetap costnya tetap sama. Hanya memang mungkin kalau yang rumahnya listriknya, daya listriknya memang kecil, ya Pak bisa pakai dengan oven yang dengan daya yang kecil. Tidak bisa menggunakan oven listrik dengan daya yang lebih besar, ya. Nah, kalau misalkan ovennya dayanya besar, ya waktu pemanggangan pasti akan jauh lebih cepat. Karena apa? Karena pemanasannya juga jauh lebih cepat.
karena listriknya besar itu, ya. Jadi tergantung kita memilih oven yang seperti apa, ya. Kalau mau kapasitas produksi, pilihlah oven convection, pilihlah oven deck, ya. Tetapi kalau misalkan kapasitasnya rumah tangga, cuma untuk iseng-iseng atau cuma untuk sekedar hobi, bisa memilih mungkin oven listrik. Tetapi saya tidak memaksa untuk harus listrik dan harus gas atau harus oven deck atau oven convection. Tergantung masing-masing punya kebutuhannya seperti apa, ya. Membutuhkan oven itu untuk buat apa, ya. Karena masing-masing oven punya keunggulan dan punya kelemahan masing-masing, ya. Tidak ada yang unggul sekali, ya. Semua unggul, tidak ada juga yang tidak unggul sama sekali, juga tidak ada. Karena semua oven kita bisa pakai, kita bisa gunakan, tergantung kita personalnya yang bisa mengoperasikan dengan baik atau tidak. Oke, mungkin ini sekian dari saya penjelasan tentang oven. Mungkin berguna bagi kita semua, bisa menjadi ilmu yang baru. Dan thank you for watching. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.